Selamat siang teman-teman, selamat siang juga kepada Pak Heri Medianto Kurniawan SPMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya Vigilis Riyadi Jasmini, mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis, mahasiswa semester 3. Di video kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup manajemen sumber daya manusia guna melengkapi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan individu yang bekerja, yakni sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu institusi atau perusahaan, serta fungsinya ialah sebagai alat bagi aset yang harus dilatih serta juga dikembangkan kemampuannya. Manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Manajemen sumber daya manusia juga diartikan sebagai proses dan upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan dalam mencapai tujuan tertentu. Yang selanjutnya, tujuan pengolahan sumber daya manusia. Tujuan yang pertama, untuk kemudian mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia di dalam organisasi. Yang kedua, memperbaiki kualitas tenaga kerja di dalam suatu organisasi sehingga kemudian bisa atau dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi. Yang ketiga, memberikan aturan kerja yang efektif, yakni dengan produktivitas tinggi kepada organisasi. Yang terakhir, untuk dapat bisa menyeimbangkan antara tujuan dari tiap-tiap pekerja, juga menyamakan hingga mampu untuk bergerak dengan irama yang sama di dalam mencapai tujuan bersama, yakni tujuan perusahaan. Selanjutnya, fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi yang pertama, fungsi staffing atau mengatur keanggotaan. Fungsi yang kedua, fungsi evaluasi. Yang ketiga, fungsi penggantian dan kepuasan. Yang keempat, fungsi pelatihan dan penasehat. Yang kelima, fungsi membangun relasi. Yang keenam, fungsi menciptakan kondisi aman dan sehat. Yang ketujuh, fungsi mendalami masalah. Yang kedelapan, fungsi pengintegrasian. Yang kesembilan, fungsi pemberhentian. Selanjutnya, sasaran manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perekrutan tenaga kerja. Yang kedua, manajemen kinerja karyawan. Yang ketiga, pemberian tunjangan serta kompensasi kinerja. Yang keempat, kesehatan serta keselamatan karyawan. Yang kelima, memberi motivasi kerja. Yang keenam, komunikasi dengan segala bentuk pihak internal serta eksternal perusahaan. Yang terakhir, edukasi karyawan. Selanjutnya, tantangan manajemen sumber daya manusia. Tantangan yang pertama yaitu tantangan eksternal. Lingkungan eksternal yang sering dihadapi manajemen sumber daya manusia mencakup perubahan teknologi, pengaturan pemerintah, faktor sosial budaya, pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografi, faktor demografi, kegiatan mitra, pesaing, dan lain-lain. Tantangan kedua yaitu tantangan internal. Tantangan internal muncul karena adanya sumber daya manusia yang mengajar pertimbangan. Di antaranya adalah finansial, penjualan, keuangan, servis, produksi, dan lain-lain. Selanjutnya, mengapa manajemen sumber daya manusia itu penting? Karena sebagai salah satu elemen utama yang ada pada sebuah perusahaan, sumber daya manusia memerlukan sistem manajemen yang baik agar kinerja perusahaan dapat berjalan dengan optimal. Suasana kerja dalam perusahaan tersebut juga akan menjadi lebih membangun saat memiliki manajemen sumber daya manusia yang mumpuni. Kesenjangan antara karyawan yang biasanya berpengaruh pada kinerja perusahaan akan jarang dirasakan. Oleh karena itu, setiap perusahaan disarankan untuk memiliki manajemen sumber daya manusia yang positif, baik sejak saat rekrutmen pekerja hingga melakukan pemberdayaan sumber daya manusia yang telah bekerja di perusahaan tersebut. Sekian pemaparan ruang lingkup tentang manajemen sumber daya manusia dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, akhir kata saya ucapkan terima kasih.